Suara napas itu terdengar jelas di belakangku. Aku ingin berlari. Aku ingin menjerit. Tapi tubuhku membeku. Jangan menoleh. Itu satu-satunya pikiran yang terlintas di kepalaku. Suster Mira juga tak bergerak. Aku bisa mendengar dia berbisik, "Rina, jangan lihat ke belakang." Aku menggigit bibirku, menahan isak. Tapi bagaimana jika dia sudah semakin dekat? Langkah kaki kecil mendekati kami. Suster Mira mulai berdoa pelan. Aku memejamkan mata erat-erat. Tapi kemudian, sesuatu menyentuh bahuku. Jari-jarinya panjang dan kurus, dengan kulit kasar seperti arang terbakar. Sentuhan itu dingin, terlalu dingin. Laras, dia ada di belakangku. Aku hampir kehilangan kendali. Lalu, suara itu berbisik, tepat di telingaku. Aku masih di sini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlari. Aku menarik Suster Mira dan menerjang pintu kamar ke-308 terkunci. Tidak, tidak. Aku mengguncang-guncang gagangnya dengan panik. Dari belakang, aku bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Suster Mira menekan tubuhnya ke pintu. Wajahnya penuh ketakutan. "Buka, buka pintunya." Kami memukul-mukul pintu, berteriak sekuat tenaga. Lalu, sesuatu berbisik di telingaku sekali lagi. Aku akan menunjukkan bagaimana rasanya terbakar. Aku merasakan panas. Tiba-tiba, api muncul dari lantai, menjalar dengan cepat ke dinding. Kamar ini berubah menjadi lautan api, sama seperti malam saat Laras meninggal. Aku menjerit. Dari balik nyala api, aku melihatnya. Laras berdiri di tengah kobaran api, tapi kini wajahnya menangis. Matanya bukan lagi kosong dan hitam, melainkan penuh dengan penderitaan. "Aku tidak ingin mati," bisiknya. Kami semua membeku. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan. Aku tidak ingin mati sendirian. Aku menggigit bibirku. Dadaku terasa sesak, tapi sebelum aku bisa berbicara, api semakin membesar. Asap mulai memenuhi ruangan. Aku terbatuk-batuk. Mataku perih. Aku melihat Suster Mira, dan dia mengangguk cepat. "Kami harus keluar sekarang juga." Aku kembali menggedor pintu, tetapi tetap tidak terbuka. "Laras, tolong," aku berteriak. "Tolong biarkan kami pergi." Dia menatapku lama, dan perlahan, aku melihat sesuatu berubah dalam dirinya. Wajahnya yang penuh luka mulai menghilang. Laras kini kembali seperti seorang gadis muda biasa. Wajahnya yang dulu cantik, sebelum api merenggut segalanya. Dia tersenyum. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakangku. Aku menoleh. Pintu kamar 308 kini terbuka. Tanpa berpikir panjang, aku menarik Suster Mira, dan kami berlari keluar. Begitu kami melewati ambang pintu, semua berubah. Kami kembali ke lorong rumah sakit yang gelap dan kosong. Tidak ada api, tidak ada Laras, tidak ada kamar 308. Aku terengah-engah. Mataku menyapu sekeliling. Tidak mungkin, kamar ini tadi ada di sini kan? Suster Mira menarik lenganku. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Aku mengangguk cepat. Tanpa menoleh ke belakang, kami berlari menembus lorong dan keluar dari rumah sakit. Begitu udara dingin malam menyentuh kulitku, aku sadar, atau mungkin tidak, saat aku berbalik untuk terakhir kalinya ke arah rumah sakit. Aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di lantai 3, di jendela yang seharusnya kosong, Laras berdiri di sana, tersenyum padaku. Aku terdiam di depan rumah sakit. Napasku masih memburu. Di lantai 3, di balik jendela yang kotor dan berdebu, Laras masih ada di sana. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak lagi penuh luka bakar. Tidak ada amarah atau dendam, seperti sebelumnya. Dia hanya berdiri diam, menatapku, seolah mengawasi. Suster Mira menarik lenganku. "Rina, ayo pergi," bisiknya. Suaranya terdengar gemetar.
Aku mengangguk cepat. Tanpa menoleh lagi, kami berjalan menjauh dari rumah sakit itu, meninggalkannya di balik gelapnya malam. Tapi aku merasa ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, aku duduk di ruang istirahat rumah sakit lain, tempatku sekarang bekerja. Aku berusaha melupakan semuanya kejadian di rumah sakit lama, sosok Laras, suara-suara aneh, semuanya. Tapi, aku tidak bisa. Setiap malam aku bermimpi kembali ke kamar ke-308. Aku melihat Laras berdiri di tengah kobaran api, menangis, memanggil namaku, dan setiap kali aku terbangun, aku merasa ada seseorang di kamarku. Aku sering menemukan hal-hal aneh, lampu yang tiba-tiba berkedip, suara ketukan pelan di pintu, dan yang paling membuatku merinding, cermin di kamarku sering berembun, meski tidak ada alasan untuk itu. Dan di embun itu, aku pernah melihatnya, jejak tangan. Seolah seseorang berdiri di depan cermin, mengawasi aku tidur. Aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku harus tahu, apakah ini hanya traumaku atau sesuatu yang lebih. Malam itu, aku memberanikan diri melakukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku mengambil ponselku dan mencari informasi tentang rumah sakit lama itu. Aku menemukan sebuah artikel lama tentang kebakaran yang terjadi beberapa tahun lalu. Ada satu foto di dalamnya, sebuah gambar kamar yang hangus terbakar. Kamar itu, kamar 308, dan di dalam artikel itu, ada satu bagian yang membuat dadaku terasa sesak. Korban satu-satunya dalam kebakaran ini adalah seorang perawat muda bernama Laras. Diketahui bahwa pada malam kejadian, dia terjebak di dalam ruangan tanpa ada yang datang menolong. Aku menelan ludah. Aku sudah menduganya, tapi membaca kenyataan itu tetap membuatku merinding. Aku menggulir lebih jauh ke bawah. Lalu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan ponselku. Sebuah foto lama, foto perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit itu sebelum kebakaran terjadi. Dan di antara mereka, ada Laras. Dia tersenyum di foto itu, tapi bukan itu yang membuatku ketakutan. Di sebelah Laras, ada aku. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah bekerja di rumah sakit itu sebelum kejadian ini. Tapi wajah di foto itu aku. Atau seseorang yang sangat mirip denganku. Di bawah foto itu, ada sebuah tulisan kecil. Perawat-perawat yang bertugas tahun itu, sebagian masih bekerja, sebagian telah meninggal, dan beberapa menghilang. Tanganku gemetar. Aku tidak bisa bernapas. Lalu, layar ponselku tiba-tiba mati sendiri. Dan dalam pantulan layar hitam itu, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Aku berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di cermin kamar, embun kembali muncul, dan kali ini, sebuah tulisan tergores di permukaannya. Aku masih di sini. Aku tersentak mundur. Jantungku hampir berhenti. Sesuatu berbisik tepat di telingaku. Kita akan selalu bersama. Aku menjerit. Lalu, semua lampu padam, gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kita akan selalu bersama. Bisikan itu masih menggema di telingaku. Meskipun aku tahu tidak ada orang lain di ruangan ini. Tanganku gemetar saat meraba-raba meja di samping tempat tidurku. Mencari ponsel, aku menekan tombol power berkali-kali. Baterai penuh, tapi layarnya tetap hitam. Seolah ada sesuatu yang tidak mengizinkanku melihat apapun. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu lagi. Bukan dari pintu kamar, bukan dari jendela. Aku menelan ludah. Ketukan itu berasal dari cermin. Aku menguatkan diri. Meski seluruh tubuhku terasa lemas, dengan tangan gemetar, aku menyalakan senter dari ponsel Suster Mira yang kupinjam tadi siang. Cahaya senter itu langsung jatuh ke cermin di sudut kamar. Aku hampir menjerit. Ada sesuatu di dalamnya, bukan pantulanku, tapi Laras. Dia berdiri di sana, dengan wajah pucat dan mata kosong. Tangannya terangkat,
Jemarinya perlahan mengetuk permukaan cermin dari dalam. Tok, tok, tok. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat. Aku hanya bisa berdiri diam, menatapnya dengan ketakutan. Laras perlahan memiringkan kepalanya. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Lalu bibirnya bergerak, dia mengatakan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku bisa membaca gerakan bibirnya. Buka pintunya. Aku menggeleng cepat. Air mataku mulai menggenang. Tidak, tidak, tolong, biarkan aku pergi. Laras tetap tersenyum. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tangannya yang pucat dan dingin menembus cermin. Aku menjerit. Tangannya yang panjang dan kurus meraih ke arahku, mencoba mencengkeram lenganku. Aku tersentak ke belakang, terjatuh ke lantai. Ponselku terlempar ke samping. Aku merangkak mundur, napasku tersengal. Cermin itu mulai bergetar hebat. Seolah sesuatu dari dalam berusaha keluar. Dari dalam cermin, aku melihat sesuatu bergerak di balik Laras. Banyak tangan. Tangan-tangan hitam yang terbakar. Mereka merayap di dinding. Muncul dari kegelapan di dalam cermin. Mendekati Laras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Laras ketakutan. Matanya melebar. Tubuhnya bergetar. Aku tidak mau kembali ke sana. Dia menjerit, tapi tangan-tangan hitam itu mulai menariknya dari belakang. Aku hanya bisa menatap, terpaku dalam ketakutan. Laras meronta, mencakar permukaan cermin, mencoba keluar. Tapi perlahan-lahan, dia terseret kembali ke dalam kegelapan. Cermin itu bergetar semakin kuat. Retakan mulai muncul di permukaannya. 1 detik kemudian, cermin itu pecah. Serpihan kaca beterbangan kemana-mana. Dan aku menjerit sambil menutupi wajahku. Lalu, sunyi. Aku membuka mataku perlahan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada Laras. Tidak ada tangan-tangan hitam. Hanya cermin yang hancur berkeping-keping di lantai. Aku menggigil. Mencoba mengatur napasku. Apakah ini sudah berakhir? Tapi kemudian, dari balik serpihan kaca itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Bayanganku tersenyum. Bukan senyumanku. Itu senyuman Laras. Aku terdiam. Tubuhku kaku di lantai. Di antara pecahan kaca yang berserakan, aku melihat bayanganku tersenyum. Tapi itu bukan senyumanku. Itu senyum Laras. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar. Tapi aku memaksa diriku untuk tetap diam. Aku mencoba meyakinkan diriku kalau ini hanya ilusi, hanya efek dari traumaku. Tapi kemudian, bayanganku bergerak sendiri. Aku tidak bergerak, tapi refleksiku di pecahan kaca memiringkan kepala, menatapku dengan mata hitam kosong. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Lalu, bayanganku berbisik, tanpa suara, hanya gerakan bibir. Aku membaca kata-kata itu. Sekarang, aku ada di dalammu. Aku merasakan sesuatu merayap di kulitku dingin, menusuk tulang. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat merasuk ke dalam tubuhku. Dan saat itu, aku sadar, aku bukan lagi diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku tidak tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihatnya di cermin, di jendela, di pantulan layar ponselku. Laras ada di sana. Di dalam tubuhku, aku mulai kehilangan kendali. Terkadang, aku merasa tubuhku bergerak sendiri. Aku menemukan diriku berdiri di depan cermin selama berjam-jam. Tanpa sadar, tanganku sering gemetar. Terkadang, saat aku berbicara, suaraku bukan suaraku. Dan yang paling menakutkan, mereka mulai memperhatikannya. Suster Mira pernah menatapku dengan wajah pucat saat kami bekerja malam itu. "Rina, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Aku mengerutkan kening. "Kenapa?" Dia menelan ludah. Suaranya bergetar.
Kamu tadi senyum sendiri di sudut ruangan selama 5 menit. Tanpa berkedip, aku merasa darahku membeku. Apa? Suster Mira menggenggam tanganku. Erat, aku takut Rina. Aku merasa kamu bukan kamu lagi. Aku terdiam, dan saat aku melihat pantulan diriku di kaca jendela rumah sakit, aku melihatnya lagi. Laras tersenyum di balik pantulanku. Aku ingin menjerit. Aku ingin keluar dari tubuhku sendiri, tapi aku tidak bisa. Sebab kini, aku mengerti satu hal, aku tidak akan pernah bisa kabur. Laras sudah menjadi bagian dariku selamanya. Aku tidak bisa lagi membedakan mana aku dan mana Laras. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihatnya tersenyum dari balik pantulanku. Aku mencoba melawannya, menolak keberadaannya di dalam diriku. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa kehilangan kendali. Kadang aku bangun di tempat yang tidak aku kenali. Kadang aku berbicara dengan suara yang bukan milikku. Dan yang paling menyeramkan, kadang aku tidak ingat apa yang sudah aku lakukan. Suatu malam, aku sedang bekerja shift malam di rumah sakit baru. Aku merasa lebih baik. Aku pikir mungkin aku hanya berhalusinasi selama ini. Tapi semuanya berubah saat aku sedang berjalan di lorong yang sepi. Suster Mira memanggilku dari belakang. Rina, bisa ke gudang sebentar? Ada yang perlu kita periksa. Aku mengangguk. Gudang itu terletak di ujung lorong. Sebuah ruangan kecil dengan lampu redup dan bau obat-obatan yang menusuk hidung. Aku masuk lebih dulu, mencari saklar lampu. Tiba-tiba, pintu di belakangku tertutup keras. Aku tersentak, menoleh ke belakang. Mira, tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku sendirian di ruangan ini. Atau mungkin tidak. Aku merasa ada sesuatu di belakangku. Sebuah suara berbisik di telingaku. Aku ingin mencoba sesuatu. Aku membeku. Itu suaraku sendiri. Tapi aku tidak berbicara. Tanganku bergerak sendiri, menyentuh wajahku. Aku merasakan sesuatu mencoba keluar dari dalam tubuhku. Seperti ada dua jiwa yang berdesakan dalam satu raga. Aku melihat bayanganku di cermin kecil di dalam gudang. Dan di sana, aku melihat diriku tersenyum. Bukan senyumku. Senyum itu adalah milik Laras. Lalu, aku mendengar langkah kaki. Seseorang mendekat dari luar ruangan. Aku mendengar suara Suster Mira. Rina, kamu di dalam. Aku ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa aku butuh bantuan. Tapi bibirku tidak mau bergerak. Sebaliknya, aku mendengar suaraku sendiri menjawab dengan nada yang asing. Iya, aku di sini. Mira, masuklah. Aku ingin menjerit. Itu bukan aku yang berbicara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku bukan lagi Rina. Pintu gudang perlahan terbuka. Suster Mira melangkah masuk dengan hati-hati. Rina, kamu baik-baik saja. Aku berdiri di sudut ruangan, tersenyum ke arahnya. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang salah. Aku ingin berbicara. Ingin memperingatkannya untuk lari, tapi tubuhku tidak mau menuruti perintahku. Suster Mira mendekat, mengernyitkan dahi. Kenapa kamu diam saja? Aku masih bisa merasakan tubuhku, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Laras ada di dalam diriku, dan dia yang sekarang memegang kendali. Aku melihat tangan ini, tanganku terangkat perlahan. Jemariku menyentuh wajah Mira. Mira gemetar. Rina, kenapa tanganmu sedingin ini? Tiba-tiba, tanganku mencengkeram lehernya. Tolong, lari! Aku berusaha berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Yang terdengar justru tawa kecil, tawaku sendiri. Tapi itu bukan aku. Suster Mira terbelalak, meronta dengan panik. Aku bisa melihat ketakutan di matanya, tapi aku tidak bisa menghentikan apa yang sedang terjadi. Tenang Mira. Aku mendengar suaraku sendiri berbisik. Aku hanya ingin mencoba sesuatu.
Tanganku semakin menekan. Suster Mira megap-megap, berusaha melepaskan diri. Aku bisa melihat air matanya mulai mengalir. Aku berjuang untuk merebut kendali tubuhku kembali. Aku tidak mau menyakiti Mira. Aku bukan seperti ini. Aku mencoba melawan. Aku berteriak di dalam kepalaku, melawan kekuatan yang mengendalikan tubuhku. Pergilah, Laras. Ini tubuhku. Saat itu juga semuanya berhenti. Tanganku terlepas dari leher Mira. Aku terjatuh ke lantai. Tubuhku gemetar hebat. Napasku terengah-engah. Dadaku terasa sesak. Mira batuk keras, terhuyung ke belakang sambil memegangi lehernya. Matanya masih dipenuhi ketakutan saat menatapku. Rina, apa yang terjadi denganmu? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Aku merasakan kehangatan di pipiku. Aku mengangkat tanganku untuk menyentuhnya, tapi yang kulihat bukan tanganku sendiri. Jarinya panjang, kulitnya pucat, hampir abu-abu. Itu bukan tanganku. Aku menatap pantulan diriku di pecahan kaca di lantai, dan saat itu aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Aku sudah bukan lagi Rina. Di dalam kaca itu, yang kulihat adalah Laras. Dia tersenyum. Akhirnya, bisiknya, tubuh ini sekarang milikku sepenuhnya. Aku tidak bisa bernapas. Aku melihat diriku di pecahan kaca lantai. Tapi itu bukan aku. Wajah itu wajah Laras. Mata hitamnya bersinar dengan kegilaan. Senyumnya terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Aku ingin berteriak, ingin berlari, ingin mengusirnya dari tubuhku. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak lagi memiliki kendali. Aku berusaha bergerak, tapi tubuhku terasa berat. Aku ingin mengangkat tanganku, tapi tangan itu tidak merespons perintahku. Karena tubuh ini bukan milikku lagi. Aku hanya bisa menonton saat Laras dengan tubuhku berbalik menatap Suster Mira yang masih terduduk di lantai, terbatuk lemah. Rina, suaranya lirih, penuh ketakutan. Laras, aku tersenyum. Kenapa takut, Mira? Suara yang keluar dari mulutku terdengar begitu asing. Ini kan aku, Rina. Suster Mira merangkak mundur. Matanya melebar. Kakakmu, bukan Rina. Laras menghela napas pelan, lalu tertawa. Aku merasa ingin muntah. Itu suaraku sendiri yang tertawa. Tapi bukan aku yang mengeluarkannya. Aku masih di sini. Aku masih ada di dalam tubuh ini. Tapi aku terjebak. Aku seperti berada dalam sebuah ruang gelap yang dingin. Hanya bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa melakukan apapun. Tolong, bisikku dalam pikiranku. Lepaskan aku. Tapi Laras hanya menoleh sedikit, masih dengan senyumannya. Dia bisa mendengarku, tapi dia tidak peduli. Suster Mira dengan sisa tenaganya mencoba berdiri. Dia gemetar hebat, tapi tetap berusaha mundur. Menjauh dariku, atau lebih tepatnya, menjauh dari Laras yang ada di dalam tubuhku. Namun sebelum dia bisa kabur, Laras melangkah maju. Tidak perlu takut, Mira, katanya pelan. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya kalau tubuh ini membunuh seseorang. Aku menjerit di dalam kepalaku. Tidak, jangan. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku bukan lagi milikku. Aku hanya bisa menonton saat Laras mengangkat tangannya ke leher Suster Mira. Tanganku bukan. Tangan Laras mencekik leher Suster Mira. Aku bisa melihat matanya membelalak. Tubuhnya menendang udara. Tangannya merontak. Aku ingin menghentikan ini. Aku ingin merebut tubuhku kembali. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menonton saat tubuhku yang bukan lagi milikku terus menekan leher Mira, mencengkeramnya dengan kekuatan yang bukan berasal dari manusia. Mira megap-megap. Wajahnya mulai membiru. Jangan, aku berteriak di dalam kepalaku. Memukul-mukul batas ruang gelap tempat aku terjebak. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku harus melawan. Aku harus merebut tubuhku kembali. Aku mengingat semua hal yang pernah aku alami. Aku mengingat rasa takut, kelelahan,
kehilangan kendali. Tidak, ini tubuhku. Ini hidupku. Aku bukan Laras. Aku Rina. Aku merasakan sesuatu meledak di dalam kepalaku. Dan tiba-tiba, aku bisa merasakan tubuhku lagi. Aku bisa merasakan kulitku, jari-jariku, dadaku yang naik turun dengan cepat. Aku bisa merasakan suster Mira di bawah tanganku. Dan aku bisa merasakan betapa dinginnya tubuhnya. Mata Mira hampir tertutup sepenuhnya. Tidak, aku harus berhenti. Aku menggertakkan gigi. Berusaha sekuat tenaga untuk menarik tanganku. Dan aku berhasil. Aku terhuyung ke belakang. Tubuhku terasa lemas. Mira terbatuk keras. Terjatuh ke lantai dengan napas terengah-engah. Aku melihat tanganku. Tanganku sendiri gemetar hebat. Di dalam kepalaku, aku mendengar suara jeritan Laras. Suara itu menggema. Penuh amarah. Penuh kebencian. Tidak. Ini tubuhku. Aku merasakan sesuatu mencakar pikiranku. Berusaha merebut kendali lagi, tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya. Pergi Laras, bisik. Aku tidak butuh kamu. Aku menutup mataku. Mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa untuk mengusirnya dari dalam diriku. Ada rasa sakit luar biasa di kepalaku. Jeritan Laras semakin keras, dan kemudian, hening. Aku membuka mata. Aku masih di sini. Aku masih Rina. Aku berhasil. Aku melihat ke arah Mira, yang masih terduduk di lantai, dengan air mata mengalir di pipinya. Aku membuka mulut, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan semuanya. Tapi sebelum aku bisa berbicara, aku mendengar suara tawa, bukan dari dalam kepalaku. Tawa itu berasal dari belakangku. Aku menoleh perlahan. Dan di sana, di sudut ruangan, berdiri Laras. Bukan di dalam tubuhku, tapi di dunia nyata. Dia berdiri di sana, dengan mata hitam kosong, dan senyum lebar. Kau pikir bisa menyingkirkanku begitu saja, Rina? Bisiknya. Aku merasakan tubuhku membeku. Karena kali ini, Laras benar-benar ada di sini. Aku tidak bisa bernapas. Laras berdiri di sudut ruangan, bukan bayangan. Bukan pantulan. Dia benar-benar ada di sini. Matanya hitam legam, wajahnya pucat, dan senyum lebarnya membuat tubuhku terasa lemas. Aku telah mengusirnya dari tubuhku. Tapi dia tidak pergi. Dia justru kembali. Dalam bentuk yang lebih nyata. Aku mundur selangkah. Tubuhku gemetar. Tidak mungkin. Suaraku hampir tidak terdengar. Laras menyeringai. Kau pikir aku akan pergi begitu saja, Rina? Aku melihat sekeliling. Suster Mira masih terduduk di lantai. Terbatuk. Napasnya tersengal-sengal. Dia juga menatap Laras dengan wajah pucat pasi. Dia juga bisa melihatnya. Berarti ini bukan hanya halusinasiku. Laras benar-benar ada di sini. Aku mencoba berpikir cepat. Aku harus melakukan sesuatu sebelum dia menyerang. Tapi sebelum aku bisa bergerak, Laras tiba-tiba melayang mendekat dengan kecepatan tak masuk akal. Aku menjerit. Laras kini hanya berjarak beberapa inci dariku. Wajahnya terlalu dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin menyentuh kulitku. Kau mengambil tubuhku dariku, Rina. Bisiknya. Sekarang, aku akan mengambil sesuatu darimu. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu meremas dadaku seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungku. Rasanya seperti ada sesuatu yang berusaha menarik nyawaku keluar dari tubuh ini. Aku meronta, mencakar udara, mencoba melawan rasa sakit yang luar biasa. Tapi Laras hanya tertawa. Tubuh ini seharusnya milikku. Rina, katanya. Suaranya bergaung di dalam kepalaku. Kau merebutnya dariku, dan aku akan memastikan kau merasakan penderitaan yang sama. Mataku mulai berkunang-kunang. Napasku semakin lemah. Aku bisa merasakan kesadaranku mulai memudar. Aku akan mati. Aku tahu aku akan mati. Tapi tiba-tiba, Allahu Akbar. Sebuah suara lantang bergema di dalam ruangan. Tiba-tiba, tekanan di dadaku menghilang. Aku terjatuh ke lantai.
terengah-engah. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku menoleh ke belakang. Suster Mira berdiri dengan tangan gemetar, membaca ayat suci dengan suara bergetar. Dan Laras menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, matanya membelalak, dan kulitnya mulai menghitam seperti terbakar. Arg! Dia mencakar-cakar wajahnya sendiri. Tubuhnya melengkung dalam posisi yang tidak manusiawi. Aku akan kembali, Rina. Aku akan kembali. Dengan jeritan terakhir yang menggema di seluruh ruangan, tubuh Laras meledak menjadi asap hitam yang berputar-putar, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Aku terjatuh di lantai. Tubuhku lemah. Napasku tersengal-sengal. Suster Mira juga terduduk. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Kami tidak berbicara selama beberapa saat. Hanya suara detak jam dan napas kami yang terdengar di dalam ruangan. Setelah beberapa menit, Mira akhirnya bersuara dengan suara parau. Kak, kita harus pergi dari sini. Aku mengangguk lemah, tanpa menoleh ke belakang. Kami berdua berlari keluar dari gudang itu. Kami meninggalkan rumah sakit malam itu juga, dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Aku pikir semuanya sudah selesai. Aku pikir aku sudah bebas, tapi aku salah. Sudah seminggu sejak kejadian di rumah sakit itu, aku dan Suster Mira berhasil keluar dengan selamat. Meskipun tubuh kami penuh luka dan kelelahan, kami melaporkan kejadian itu ke kepala rumah sakit, tapi mereka hanya menganggap kami berhalusinasi akibat stres dan kelelahan kerja. Mereka tidak percaya, tidak ada yang percaya. Namun, aku tidak peduli. Yang penting, aku selamat. Aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku. Aku pulang ke rumah orang tuaku di desa, jauh dari kota. Aku pikir, di sini aku akan aman. Aku pikir, semuanya sudah berakhir. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama di rumah, aku terbangun karena suara ketukan di jendela kamar. Ketukan yang pelan, tapi terdengar terus-menerus. Awalnya aku pikir itu hanya angin, tapi saat aku membuka mata dan melihat ke arah jendela, ada bayangan berdiri di luar. Jantungku langsung berhenti berdetak. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri di sana, menatapku. Aku menggigil ketakutan. Tanganku gemetar saat menarik selimutku, mencoba berpura-pura tidak melihatnya. Aku menutup mataku, berusaha tidur kembali. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu. Pelan, serak, aku tahu suara itu. Itu suara Laras. Aku menahan napas, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi kemudian, aku merasakan sesuatu duduk di atas tempat tidurku. Kasurku terasa tenggelam sedikit, seolah ada seseorang yang sedang duduk di ujungnya. Aku tidak berani membuka mata. Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi tubuhku terasa membeku. Dan kemudian, aku mendengar bisikan di telingaku. Aku sudah bilang, aku akan kembali, Rina. Aku membuka mata dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya aku dan kegelapan. Aku ingin percaya ini hanya mimpi buruk. Tapi aku tahu, dia masih ada di sini. Dia belum pergi. Dan aku tidak akan pernah bisa lari darinya. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa dia ada di sini, menyeringai, menunggu. Aku memutuskan untuk tetap terjaga sampai matahari terbit. Aku tidak ingin sendirian dalam kegelapan. Aku takut jika aku tertidur, aku tidak akan pernah bangun lagi. Saat pagi tiba, aku langsung mencari ibuku. Aku tidak bisa lagi menyimpan semua ini sendirian. Aku diganggu, Bu, kataku dengan suara bergetar. Ibuku menatapku khawatir. Diganggu? Maksudmu apa, Nak? Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah aku harus menceritakan tentang rumah sakit itu? Tentang Laras? Tentang bagaimana dia memasuki tubuhku? Jika aku mengatakan yang sebenarnya,
Apakah ibuku akan percaya? Aku tidak yakin. Tapi sebelum aku bisa bicara lebih jauh, ibuku menggenggam tanganku. Wajahmu pucat, Rina. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apa kau yakin ini bukan karena kelelahan? Aku ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar kelelahan, bahwa ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, yang menghantuiku. Tapi kata-kataku terhenti saat aku melihat sesuatu di belakang ibuku. Bayangan hitam di pojok ruangan. Aku tahu bayangan itu. Aku membeku. Bayangan itu berdiri diam, tapi aku bisa merasakan matanya menatapku. Tersenyum, menunggu. Aku terhuyung mundur. Napasku tercekat. Ibuku menatapku bingung. Rina? Ada, apa? Aku ingin menunjuk bayangan itu. Ingin berteriak bahwa Laras ada di sini. Tapi saat aku mengedipkan mata, bayangan itu sudah menghilang. Aku mulai merasa gila. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengakhiri ini. Malam itu, aku mencari Suster Mira. Aku tidak pernah menghubunginya sejak kami meninggalkan rumah sakit. Tapi aku tahu dia adalah satu-satunya orang yang akan mengerti. Saat aku menelponnya, suaranya terdengar lemah. Kau juga mengalaminya, kan? Tanyanya, pelan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Jadi bukan hanya aku. Laras tidak hanya menghantuiku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mira. Suaraku bergetar. Aku pikir dia sudah pergi. Tapi dia masih di sini. Suster Mira terdiam cukup lama. Sebelum akhirnya berbicara. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Katanya, sebelum dia mengambil sesuatu dari kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Aku tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus kembali ke rumah sakit itu. Kami harus mencari asal mula semua ini. Kami harus menemukan cara untuk mengakhiri Laras untuk selamanya. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah kami akan selamat kali ini? Aku dan Suster Mira berdiri di depan rumah sakit tua itu lagi. Bangunan itu masih sama, gelap, sunyi, dan menelan cahaya di sekitarnya. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Aku bisa merasakan udara di sekitarku semakin dingin. Seolah tempat ini tahu kami datang. Seolah dia menunggu kami. Aku menoleh ke Mira. Kau yakin kita harus melakukan ini? Mira menggigit bibirnya. Tapi matanya penuh tekad. Jika kita tidak mengakhiri ini sekarang, dia tidak akan pernah berhenti. Aku mengangguk. Tidak ada jalan kembali. Kami masuk. Langkah pertama ke dalam gedung itu terasa seperti masuk ke dalam dunia lain. Lorong-lorongnya gelap. Udara terasa berat, dan suara-suara berbisik memenuhi telingaku. Aku menggenggam tangan Mira erat-erat. Kami berjalan melewati lorong-lorong yang dingin, menuju tempat di mana semua ini dimulai. Ruangan terlarang di gudang bawah tanah. Kami sampai di depan pintu itu. Pintu yang seharusnya terkunci, tapi kini terbuka sedikit. Seolah seseorang sudah menunggu kami di dalam. Kami melangkah masuk. Ruangan itu masih sama, gelap, penuh debu, dan bau busuk yang menyengat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar. Aku tidak ingat, ada cermin di sini sebelumnya. Kami mendekat, dan di dalam cermin itu, kami melihat Laras. Dia berdiri di dalam pantulan cermin. Tersenyum lebar, menunggu kami. Kalian datang juga. Suaranya bergaung di dalam ruangan. Aku merasakan tubuhku kaku. Mira menggenggam tanganku lebih erat. Laras, lepaskan kami, katanya dengan suara bergetar. Laras tertawa kecil. Lepaskan. Tidak, Mira, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Tiba-tiba, tangannya menembus cermin. Dia mencengkeram leher Mira dan menariknya ke arah cermin. Mira menjerit. Aku mencoba menariknya kembali. Tapi aku bisa merasakan kekuatan tak terlihat menarik kami berdua masuk ke dalam cermin. Aku menjerit.
Ruangan di sekeliling kami berubah. Kami tidak lagi berada di dalam rumah sakit. Kami berada di sebuah ruangan gelap tanpa ujung, dan di hadapan kami berdiri puluhan sosok laras. Senyum mereka semua sama. Hitam, kosong, menakutkan. Aku tahu, jika kami tidak segera keluar, kami akan terjebak di sini selamanya. Aku menarik Mira sekuat tenaga. Jangan lepaskan tanganku. Aku mengingat sesuatu doa. Aku menutup mata dan mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Laras menjerit kesakitan. Sosok-sosok di sekeliling kami mulai memudar. Dan tiba-tiba, cermin di dunia nyata meledak berkeping-keping. Aku dan Mira terjatuh ke lantai rumah sakit. Kami kembali. Kami selamat. Aku terengah-engah menatap pecahan kaca di sekeliling kami. Laras sudah tidak ada. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Tapi aku tahu satu hal. Dia sudah bukan bagian dari dunia ini lagi. Aku dan Mira berlari keluar dari rumah sakit itu. Kami tidak pernah kembali lagi. Dan beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa rumah sakit itu dibongkar. Seolah-olah tempat itu memang tidak seharusnya ada. Aku tidak tahu apakah Laras benar-benar lenyap, atau apakah dia masih ada di suatu tempat, menunggu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali. Tamat.